Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali belajar dalam kontekstual Bible reading. Kita pagi ini sampai di Roma pasal 7 ayat 1 sampai 26. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati, dan perintah itu membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata akan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ya, terima kasih teman-teman. Saat ini kita melihat di Roma pasal 7. Kita kemarin melihat bagaimana kita orang yang di dalam Kristus sudah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Di sini Paulus memakai satu hal yang gambaran bagaimana tentang hukum kepemilikan. Di situ Paulus mengatakan bahwa hukum itu berkuasa selama seseorang masih hidup, gitu ya. Kalau orang sudah meninggal, dia tidak lagi terikat
dengan hukum. Jadi ketika dia mati, dia sudah bebas dari segala hak dan kewajiban. Dan ini Paulus memberikan gambaran ikatan suami istri. Jadi kepemilikan antara suami istri. Di situ di ayat 2, sama suaminya hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebas lagi dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ya, jadi seorang istri tetap terikat ya, oleh hukum kepada suaminya selama hidup. Dan kalau dia menjadi istri laki-laki lain saat suaminya masih hidup, berarti dia bebas untuk menjadi istri laki-laki lain, ya. Sehingga dikatakan di ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, kita sekarang adalah milik, lagi menjadi milik hukum Taurat. Kita sudah mati bagi hukum Taurat. Ayat 4 dikatakan, dan supaya kita menjadi miliknya Kristus. Sekarang kita adalah milik Kristus. Jadi kepemilikannya sudah berganti. Sekarang yang berotoritas adalah Kristus. Ya. Bahwa Kristus ini yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Tujuannya apa? Allah. Jadi berbuah bagi Allah, hidup yang memuliakan Allah. Kemudian dari ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi sekarang kita melayani Tuhan berdasarkan hukum Taurat. Kita hidup di dalam atau di bawah kasih karunia Allah, bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan ya yang membuat kita selamat, yang membuat kita memperoleh kemerdekaan, tetapi sekarang kita sudah menerima kasih karunia, dibebaskan dari tuntutan-tuntutan mentaati hukum dan hidup di bawah hukum kasih karunia, dan sekarang boleh melayani Tuhan menurut rohnya. Nah, dan Paulus di sini mengkontraskan gitu ya, bagaimana keadaan orang yang menjadi milik Kristus dan orang yang masih menjadi milik dosa. Sehingga Paulus menyampaikan, menyaksikan kehidupan lamanya. Ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging. Jadi jelas ini dulu, waktu masih hidup di dalam daging, ya. Menjadi hamba dosa, hidupnya hidup di dalam daging, hidup di dalam hawa nafsu dosa. Ini dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Maut ya, berbuah maut, berbuah penghukuman kekal. Dan ayat 13, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa, mendatangkan kematian. Dan di sini di bawah dosa ternyata ada kontradiksi yang dialami oleh Paulus, dan dia nyatakan itu bahwa antara kehendak, akal budi, dan perbuatannya itu ya, tidak sejalan, ada kontradiksi di dalamnya. Jadi ayat 15 sampai 26 itu ya, di situ Paulus mendaftarkan bahwa
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kehendak-kehendaknya itu ya bertentangan dengan apa yang dilakukan. Ya, pinginnya berbuat yang baik, tapi yang jahat justru yang diperbuat. Pinginnya kehidupan yang suci, yang kudus, ya. Tetapi yang diperbuat justru yang jahat. Ya. Dan di sini Paulus menyatakannya dari ayat 26, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, seringkali ayat ini disalahartikan gitu ya. Padahal sebenarnya Paulus di sini sedang mengatakan keadaannya dahulu saat di bawah hukum Taurat, saat di bawah ya keinginan antara akal budi, kehendak dan apa yang diperbuat itu sungguh berbeda, ada kontradiksi di dalamnya. Dan inilah orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, belum mengalami kelepasan di dalam Yesus. Nah, kemudian di sini juga di Roma banyak ayat yang menyinggung tentang hukum Taurat. Apa artinya bagi kita? Nah, dari ayat 7 Paulus mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Ya, mungkin juga banyak orang bertanya, terus hukum Taurat buat apa gitu ya? Paulus mengatakan sekali-kali tidak, sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Aku telah tahu, ya, membuat mengerti, menyadari bahwa dirinya itu dosa. Jadi hukum Taurat itu seperti cermin dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita bercermin, kita akan tahu mungkin ada jerawat di batok atau di pipi seperti itu, seperti hasil lab, ya. Sehingga kita tahu kita sakit apa, ada sesuatu dalam tubuh kita yang tidak beres seperti itu. Dan itulah fungsi hukum Taurat, membuat orang menyadari, mengenal dosanya. Ya. Di situ dikatakan, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Membunuh itu dosa, mencuri itu dosa. Dan ketika hukum Taurat diberikan, orang jadi sadar bahwa apa yang dilakukannya itu dosa. Jadi membuat orang menjadi tahu, menjadi, oh ternyata ini adalah dosa. Dan dengan itu justru ya dikatakan dosa mendapat ya satu kesempatan untuk membangkitkan dalam diri seseorang rupa-rupa keinginan, ya, seperti itu. Jadi hukum Taurat itu membuat orang mengenal atau tahu tentang dosa. Dan di sini Paulus menyampaikan bahwa ayat 12, hukum Taurat itu kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ya, karena hukum Taurat diberikan oleh Allah yang, berarti hukum Taurat itu benar, kudus, dan baik. Tetapi manusia yang masih berdosa ya tidak bisa memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu. Dan seperti tadi yang sudah katakan, bahwa hukum Taurat itu hanya kayak sebuah cermin atau sebuah hasil lab. Dia tidak akan memberikan kelepasan dari dosa. Hukum Taurat tidak bisa memberi, gitu ya. Seperti ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya.
Itu yang dialami oleh Paulus. Jadi dengan hukum Taurat dia tidak bisa lepas dari dosanya. Kemudian apa solusinya? Siapa yang bisa melepaskan? Ya, dari ayat 25, syukur kepada Allah melepaskan manusia dari dosa, dari tubuh maut, dari tubuh yang tadi ya kehendaknya, pikirannya ingin melayani hukum Allah, tetapi apa yang diperbuat berbeda dari itu, ya. Bahwa Yesuslah yang akan memimpin kita, menolong kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga tidak lagi ada kontradiksi antara pikiran kita lakukan. Nah, besok kita akan belajar dari pasal 8, ya, bagaimana seseorang yang sudah dalam Kristus, didiami Roh Kristus, dia akan hidup menurut Roh Kristus, tidak lagi hidup menurut keinginan-keinginan dosa. Apa yang bisa kita pelajari dari Roma pasal 7 ini? Jelas bahwa Yesus Kristus saja yang bisa melepas maut, melepaskan kita dari kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam akal budi, pikiran, kehendak, dan perbuatan kita. Dan aplikasi pagi hari ini, sudahkah kita menjadi milik Kristus, bukan lagi menjadi milik dosa, dan menerima kelepasan dari dosa dan maut. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya, Mbak Eva. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus berkomitmen untuk tetap meninggikan Yesus, memuliakan Dia sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Biarlah Kristus menjadi center dalam hidup kita, dan kita akan pujikan Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami percaya dalam Yesus Kristus
sudah dimerdekakan dari dosa dan bebas dari dosa. Dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup kami. Tuhan, supaya kami tetap setia untuk berjalan di dalam ketaatan pada firman Tuhan, menjadi milik Kristus yang selalu setia pada firman Tuhan. Tuhan terus sertai kami semuanya, supaya kami hidup dalam kebenaran dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati di dalam Yesus Kristus, semuanya diberkati dengan limpahnya, dan dalam keluarga diberkati Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi, setiap langkah hidupnya menjadi berkat. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan melindungi kami semuanya, supaya kami tetap sehat, tanpa kesakitan dan tidak berdosa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.